Bu Eta belum masuk ya. Tadi saya Bu, tidak. tak belum. Ada yang sempat screenshot tadi, ibu-ibu, mengenai sasarannya diskusi kita nanti. Saya tadi sempat ke belakang. Enggak ada. Ada itu Bu, unduhan di itunya. Lembar. Ini Bu, lembar Pemuatan. kerja ruangnya ada Bu. Ya, ada lembar kerja. Oh iya iya. Jadi itu yang kita kerjakan ya? Ya. Di download di LMS itu. LMS. Oke. Ya. Kirain mengkaji ini lagi, mengkaji kasus. Tapi ditentukan dulu janjian apa kita mau ambil. Ah, iya. Ada yang sudah dapat kah? Bu Tini sudah dapat? Lembar lembar kerjanya. Iya. Lembar kerjanya ada. Yang sudah cepat lebih awal dapatnya bisalah di share Bapak mungkin. Ibu, saya sambil didokumentasikan di share ke ini ya. Iya Pak. Siapa? Bu Eta dari mana Bu Eta? Kok lama datang? Anu kah? Baru muncul. Anu kah apa lagi tuh? Macet. Yang share siapa ya? Bu Tini kah? Supaya satu aja layar kita lihat kan? Bu Eta sudah lihat lembar kerjanya di LMS? Sudah saya download. Sudah. Bisa di-share kah, Bu? Boleh. Saya belum bisa nge-share Bu, lagi ada hambatan. Nggak bisa nge-share saya. Siap. Mana lagi nih masuknya nih? Ayo Pak Begitu, Panca, Pak. bantu Pak Panca undinya. Itu Kelihatan ada Kak? penampakan tuh. Belum nih Bu. Iya nggak mau ini, nggak tahu kenapa ini. Biasanya mau, ini nggak mau Bu. Itu tadi ada yang nampak tuh tadi kok menghilang lagi. Iya. Aduh, kenapa lagi nih? Dia bilang sorry lagi. Kenapa ya? Oh, Harus saya coba lagi. dia minta maaf. Bisa. Ini kenapa ini ya? Coba. Ini paketnya mau habis kali. Ya, atau dibaca aja. Oh ya, oke Bu Tini. Ya, mantap. Muncul sudah Kak? Iya, Ini, muncul Kak. Bu. Ide implementasi Oh, iya. pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Oh iya kita ini ya diminta untuk membuat rancangannya ya ibu-ibu ya. Iya. Ya, jadi ada 5 KSE yang perlu dikembangkan, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan ya sepertinya itu ya. Bentuk implementasi, penerapannya. Boleh Pengajaran. nanti sambil diketik buat Bu Heti ya. Bentuk implementasi praktek kurikulum kelas.
Jadi bentuk implementasi itu mungkin maksudnya bagaimana ke bentuk pengajarannya, praktek mengajar, guru, dan kurikulum, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran, apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Deskripsi kegiatan pembelajaran, apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Oh, iya, ininya, iya, semacam kalimatnya seperti itu ya, statementnya. Kalimatnya deskripsi, misalnya pertama salam, kemudian berdoa gitu urutannya. Deskripsi Kita tambahan, siapa yang terlibat, di mana, waktu dan durasi, dan kebutuhan atau perlengkapan. Berarti kita perlu ini dulu ya, ibu-ibunya, Deskripsi. identifikasi ini apa ini kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan. Skenario penerapan pengajaran. Yuk. Ekspresi integrasi. Bisa dari kasusnya Pak itu ya, Pak Teling kemarin kan? Willy. Iya, ada beberapa kasus di situ masuk apa? Apakah masuk di kesadaran diri, apakah manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi. Contoh-contohnya kan ibu-ibu ya, contoh-contohnya mana yang masuk kesadaran diri? Iya. Iya. Kalau untuk bentuk implementasi integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum tuh bentuk implementasinya mungkin penerapan aktivitasnya Bu ya. Iya, Bu. Saya iya kan Bu? Bentar ya. Praktek mengajar. Pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar, guru dan kurikulum. Oh, mungkin dipilih kali salah satunya ya. Kesadaran diri. Kita mau ambil apa ke pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Ini Bu, bagusnya integrasi praktek mengajar guru kali Bu ya. Kita pilih salah satu. Bisa juga kan Karena kita Ini kan perlu kita garis bawahi ini kan judulnya di atas untuk murid kan ya Ibu-ibu ya? iya bentuk khusus untuk implementasinya murid. Iya. implementasikannya Iya, untuk kalau- murid iya. Iya, kalau misalnya untuk semua seluruh sekolah berarti bisa kita pilih itu yang lainnya lagi kan. Tapi memang kalau untuk murid memang sepertinya iya di Praktek mengajar. Saya sambil ketik ya. Itu kan diambil. Iya. Bu Eti yang mengetik. Untuk skenario kalau Nah, itulah alur-alurnya kayak alur-alurnya seperti itu kan? ya, Skenario ya. Misalnya skenario pertama guru memulai kegiatan dengan apa? Pertama kan Bu biasanya salam. Kalau kesadaran diri itu lebih ke ini ya, lebih ke apa ya? Guru itu biasanya mengawali dengan motivasi ya seperti itu, memberikan semangat ke murid supaya anak-anak ini ya muncul kesadaran dirinya yang tadinya mungkin tidak termotivasi belajar, jadinya ya, termotivasi. itu kayaknya Ya. motivasi. Iya. Manajemen diri. Kesadaran diri.
Artinya KSE ini kan ibu-ibu, KSE ini untuk diri sendiri juga kan ya, untuk diri sendiri dan untuk murid juga, ya kan? Kalau Kok- Iya, kalau Iya, kita kok. sebagai guru berarti untuk diri sendiri sebagai pendidik dan juga untuk murid kita. Bagaimana kita mengimplementasikan itu kepada siswa kita, mulai dari 5 kompetensi tadi, kesadaran diri kita, manajemen diri, bagaimana kita mengelola kesadaran sosial kita dengan siswa, mungkin seperti itu. Kita pilih satu-satu dulu, kesadaran diri. Maksudnya Ya, kesadaran diri. kesadaran diri murid itu ya, kesadaran diri murid, manajemen diri murid, Iya, kesadaran sosialnya murid, begitu kan? iya. Keterampilan relasi. Ya, Iya, kita karena yang ini kesadaran kan diri dulu, Bu. kan? Heeh. Iya. Ya, kesadaran diri dulu, deskripsi kegiatan Ya, pembelajaran kesadaran diri dulu untuk deskripsinya. yang Iya. dikatakan guru. Ya. Apa ya? Siswa Memberi apa ya? Beri salam, memotivasi murid, memberi contoh bisa dengan membacakan kisah-kisah mungkin ya. Memberikan pertanyaan pemantik, Bu, pemantik. Iya, pertanyaan pemantik. Jadi misalnya satu kasus kita ingin memunculkan kesadaran diri anak-anak itu untuk semangat belajar. Jadi fokus ke situ kan anak-anak ini banyak masalahnya kan Ibu-ibu ya. Iya, Nah, fokus ke situ. semangat belajarnya, belum lagi masalah ekonomi keluarga misalnya, atau misalnya masalah pertemanannya. Jadi kita mungkin ambil satu contoh, fokus ke satu ini. Apa yang menjadi objek pembahasan kita. Kalau di kesadaran diri ini berkaitan dengan implementasi kita pembelajaran di kelas ya. Iya. Bentuk implementasinya itu dia praktek mengajar kita di kelas. Iya. Iya. Tadi untuk kesadaran dirinya tadi kita sudah memilih integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Iya. Itu. Iya. Nanti kan kita biasanya itu pada saat masuk itu menyapa anak, menanyakan kabar, perasaan. Nah, itu deskripsinya bagaimana kita menerapkan ke pembelajaran kita di kelas kan. Karena kan kalau kita lihat kesadaran diri berarti berkaitan dengan perasaan anak. Dia sadar bahwa dia pada saat ini dia mengikuti pembelajaran di kelas dan bagaimana perasaan situasinya pada saat ini. Iya, betul Bu. Selain masalah perasaannya, kalau menurut saya kesadaran diri juga anak didik kita itu bisa termotivasi untuk belajar. Jadi semangatnya itu bisa terunggah. Nah, di sini kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita itu betul-betul mau serius, punya semangat lah, punya kemauan belajar saat itu. Merefleksikan diri bisa kayak? Mengontrol emosi juga bisa, ya kan Bu? Kalau kita lihat contoh kesadaran diri. Manajemen Bu, kayaknya masih di manajemen ya kalau mengontrol diri itu ya, masih memanage diri. Mengontrol, mengidentifikasi. Kalau di kesadaran diri itu dia mengidentifikasi emosi pada dirinya. Apakah dia merasa bahagia atau semangat atau senang pada saat mengikuti pembelajaran, kan? Ketika sudah proses baru bagaimana dia mengontrol emosinya. Ya. Mengontrol emosi masuk di bagian kedua itu ya, manajemen diri kan? Iya, kalau di kesadaran diri itu dia mengidentifikasi emosinya. Ketika dia masuk di kelas, apa perasaannya? Iya, cocok lah itu kan. Bagaimana perasaanmu nak? Semangat, tak kayak tadi Pak Aris kan?
Ya, dia kayak selalu Faris tadi, bertanya. bagaimana perasaannya hari ini? Ada yang senang kan, ada yang semangat, Oh, ada yang Iya, berarti Bu Guru. deskripsinya itu menanyakan ya, perasaan siswa. ya Iya. pertanyaan pemantik. Apa Ya, memberikan pertanyaan pemantik berupa menanya. situasi, perasaan yang peserta didik Menanyakan emosi rasakan. atau perasaan anak. Ya. Ya. Iya. Baru deskripsi tambahan siapa terlibat. Guru yang terlibat, murid, Ini yang guru, terlibat adalah guru dan murid karena di iya. kelas. Ya. Waktu, Waktunya. jam pembelajaran, durasinya opsional ya, kondisional sesuai dengan jam pembelajaran saat itu. Mana nih kesadaran diri? Berarti sebenarnya kalau kita menanyakan perasaan atau emosi mereka bisa juga di awal pembelajaran, bisa juga di akhir pembelajaran. Kalau di kelas 1 kan dengan emoji. Apa sih perasaan kalian hari ini? Bisa di awal pembelajaran, bisa juga di akhir pembelajaran. Atau bagaimana nih, Bu Heti nih? Biasanya kebiasaannya dia mengontrol, mengidentifikasi si anak nih di mana, di bagian mana nih? Kalau saya Bu, yang di deskripsi untuk kegiatan pembelajaran itu, yang pertama saya lakukan itu biasanya ini kan keterkaitan dengan apa yang dikatakan guru ya di situ Bu ya. Jadi Iya. kalau yang dikatakan guru, kita deskripsinya pertama mengucapkan salam gitu kan. Good morning, Mam. Nah, itu kan apa yang dikatakan guru kan, interaksi. Kemudian setelah itu kita membaca doa, nah itu urutannya kalau saya seperti itu Bu untuk deskripsinya. Kalau deskripsi saya. itu kan gambaran ya, gambaran langkah-langkah. Iya. Deskripsi, penggambaran langkah-langkah yang dilakukan Apa yang oleh guru. dilakukan yang dikatakan guru gitu ya untuk deskripsinya. Jadi kemudian mengecek kehadiran. Nah, itu tahapan-tahapan untuk deskripsi untuk kegiatan pembelajarannya kalau saya seperti itu. Memberi Ya, motivasi. cocok lah Bu, berarti memberi pertanyaan satu, memberi salam dulu ya, memberi salam, menyapa, Ya, salam. Terus Motivasi, salam menanyakan menyapa. kabar. tanya kabar, menanyakan Kemudian emosi. Ya. Nah, itu iya masuk. mengecek kehadiran. Senang Iya, anak-anak itu. kalau saya mengecek kehadirannya dengan nyanyian Bu gitu. Iya. Kita yuk namanya punya banyak teman di sekolah, itu kehadirannya seperti itu gitu. Oh, Iya, Kemudian iya, iya. sambil bernyanyi Bu ya, bernyanyi dan bertepuk. Nah, di situ masuk di situ. Kalau saya seperti itu Bu. Mungkin ada Iya. masukan? Ini Oh, iya. Sebenarnya bagus. Sebenarnya itulah sebenarnya yang kita terapkan di kelas tuh seperti itu. Tapi kan ini kita menguraikan nih dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial. Jadi yang masuk di kesadaran diri ini kan kita apa nih menanyakan emosi dan perasaan mereka, ya kan? Di kesadaran diri nih loh. Jadi Nah, iya, jadi kalau nah. untuk kesadaran dirinya yang dimaksud nih kalau misalnya salam Bu ya, itu dari kesadaran diri anaknya tuh ada yang menjawab salam tidak gitu ya. Kesadaran diri anak kan Ya, Bu, itulah. itu masuk. Jadi Ya. sebenarnya Berdoa betul ya. misalnya begitu. Iya, jadi betul. Sikap berdoanya biasanya kalau Jadi betul memang intinya dari kesadaran diri ini adalah kita mencoba mengidentifikasi seperti apa kondisi emosi. Ya, tetapi memang ini ada apa ya istilahnya sebelum masuk ke situ ada biasanya berupa kegiatan pendahuluan kan ya namanya ya dengan memberi salam, ya, menyapa. Ya, tapi Nyanyian, kalau NTK iya. kan lebih senang ke nyanyian Ya, gitu tapi kan. sebenarnya intinya kita mau identifikasi emosinya mereka kan, kesadaran dirinya yang kita mau Iya, karena gali. kita fokus nih membedah setiap KSE yang dikembangkan. Contohnya ini kan kesadaran diri, berarti dia masuk di ranah mana nih? Oh iya, dia masuk di kita mengidentifikasi emosi dan perasaan anak. Nanti kan manajemen diri lagi, dia apa yang kita deskripsikan di situ. Jadi seperti yang tadi Bu Heti dengan mengucapkan bernyanyi.
Nah, itu tapi dia kalau kita dilihat dari contoh kesadaran diri di apa ya, di LMS itu contohnya kita mengidentifikasi emosi anak. Jadi menanyakan perasaan, baik berupa itu ucapan, kalimat atau nyanyian seperti tadi anak TK kan pakai berbentuk Oke, nyanyian. berarti masuk Semua sudah, kita ya. Berarti masuk mengidentifikasi. sudah dicatat. Ya, sudah dicatat Bu Heti. Mulai dari memberi salam, ya oke. Berarti kita lanjut ya ke sebelahnya. Deskripsi tambahan siapa yang terlibat ya. Tambahan. Ini sudah jelas murid, Murid guru. dan guru. dan seluruh siswa. Iya. Durasi, waktu dan durasi. Biasanya 10 menit ya di awal pendahuluan sama Ya, atau bisa juga di penutup ya. 10 menit. Ya, 10 biasanya menit 10 tuh menit. biasanya sebelum masuk inti kan. 10 menit kita Iya. bertanya kabarnya, nanyakan Iya, perasaan, kalau mereka kita langsung bernyanyi. masuk, kalau langsung masuk pembelajaran kan kayak garing sekali ya. Anak-anak itu tidak di ini dulu, Iya, tidak disatunya dulu. menstimulus emosinya ya. Iya. Kalau kami Bu, anak-anak diberi kesempatan untuk bercerita, siapa yang ingin bercerita hari ini? Nah, itu angkat tangan. Pengalamannya Jadi di semua rumah. ya ada pengalaman jalanan macet semuanya jadi untuk memancing anak untuk mau apa Bu, bercerita keberaniannya gitu. Pijakan awal kami seperti itu. Oke. Berarti kita melangkah ke yang kedua ya, Ibu-ibu ya, manajemen diri. Manajemen diri Oh, itu ini ya, kebutuhan atau perlengkapan. Oh iya, kebutuhan. Hah? Kebutuhan. Di mana waktu ini kan Mana nih? ada juga di mana siapa yang terlibat, di mana waktu dan durasi dan kebutuhan Atau perlengkapan. perlengkapan. Kalau di mana kan di kelas, waktunya 10 Waktu menit. 10 menit. Perlengkap. Kalau perlengkapannya itu kan biasanya kita berupa itu media, emoji atau bisa berupa Nah, musik, Ya, bisa kan? bisa emoji. pakai proyektor ya, proyektor. Proyektor. Kalau Ya. tidak ada, Ya, proyektor. pakai suara natural gurunya saja. Iya, Suara boleh. gurunya. Kalau saya tuh di kelas saya tempelkan di botol minuman itu ya, minuman gelas itu. Jadi saya bikin tulisan emoji marah, sedih, takut. Jadi anak-anak itu saya tanya tuh di akhir pembelajaran, ayo coba siapa yang perasaannya hari ini. Dia bawa dengan sticknya itu, dia simpan perasaannya, dia simpan di dalam botol Ditaruh di gelasnya. Oh begitu. Jadi ada botol, kemudian mereka masukkan gambar-gambar Itu. gitu ya? Iya. Gelas itu saya ingat waktu saya sudah lama saya mengumpul itu gelas es. Jadi saya tempelkan di karton, saya minta pas MPLS itulah saya bikin emojinya itu saya bikin. Jadi anak-anak main Stick itu. biasa ada namanya, baru dia masukkan Ya, emoji. dia menyimpan di situ lebih banyak. Kadang saya tanya tuh, kenapa marah hari ini? Saya tanya tuh kalau ada siswa yang menyimpan marah itu dia bilang, tadi pagi mama pukul saya gara-gara saya lambat bangun. Iya. Jujur kan anak-anak jadinya ya, jujur. Iya. Aku bilang, kenapa kamu marah hari ini? Dia bilang, tadi pagi saya kena pukul dari mama, Bu. Kenapa? Terlambat bangun. Rumahmu kan dekat sini, Ibu di Juwata jauh. Aku bilang, tawa dia. Cuma kalau saya misalnya di SMP itu 32 siswa itu tidak ambil waktu kayak Bu ya, kalau 32 anak. Tidak kan, kamu dia itu sudah sticknya kamu dia taruh di sudah dia simpan tuh Bu. Nanti kita tinggal ini ada yang marah atau ada yang kesal. Oh iya. Katanya tuh tidak sebagian lama ya, saja yang kesal. tidak lama ya. Tidak lama aja karena mereka berjalan lama, kan. Iya, dia sambil berjalan tuh. Iya. Oke, Bu. Kalau anak kelas 1 atau anak TK rebut-rebutan. Pindah Di manajemen ruangan, kalau di ruangan saya itu Bu, LCD-nya lagi tidak ada LCD-nya. Jadi saya kadang pakai yang manual-manual, yang pakai Kami juga tidak ada, Ibu.
Di SMP 1 semuanya ada. Iya, rata-rata ada Bu, cuma di ruanganku itu yang tidak ada LCD-nya. Oh, pas Ya, enggak Kami ada. tidak ada. Jadi saya beli speaker, saya pakai laptop atau HP saya kasih besar kalau pakai musik, nyanyi lagu iya, wajib itu saya kasih besar musik pakai speaker. iya. Ya. Sama lah di sekolah kami satu milik bersama. Bisa, bisa itu bicara sama bendahara Bu Tini, anggarkan. Ini berapa tahun sudah dianggarkan, enggak Nggak terrealisasi. Bahkan kemahalan. Oke Bu, yang kedua manajemen diri. Akan manajemen diri ini berkaitan dengan ini saya print ini mengelola Oh iya, mampu beda. mengelola emosi, perilaku secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan. Berarti menunjukkan disiplin atau motivasi diri, merancang keberanian untuk mengambil inisiatif, kendali diri dan dalam kelompok. Berarti dia ini masuk di kalau dia masuk di mengelola emosi berarti kegiatan kelompoknya. Manajemen dirinya kan bagaimana dia bisa mengontrol dirinya, bisa lebih bersabar ya, bisa lebih ya mengendalikan emosinya. Kayak di siswaku itu Bu, kalau sudah jam pulang ada satu yang teriak, cepatlah kau ikut kelas, siapkan. ya. Ayo cepat. Jadi saya bilang sabar, sabar, nak akan pulang juga. Diteriakinya ketua kelas. Ini Bu, kalau untuk manajemen diri itu Bu ya, seperti apa? Memberikan motivasi ya Bu ya? Manajemen diri. Mengontrol dirinya kali ya Bu, Mengelola Mengontrol Ya. emosi Bu, Iya. masih dia. ya, mengelola emosi. Menciptakan situasi kelas yang kondusif. Jadi kayak Anak-anak itu sadar bahwa dia di kelas, manajemen dirinya kan? iya, jadi Dia kalau sadar bahwa dia ini di kelas. anak PAUD Iya. itu misalnya dia sudah bisa mengantri gitu ya, bisa Ya, udah ya. Ah, Tapi selalu Dia bisa kami ingatkan namanya emosi, anak-anak kan, tujuan. iya. namanya anak-anak Berarti walaupun sudah diingatkan, iya biasanya ada juga yang masih usil tuh Bu, nggak mau antri. Tapi iya, tapi jadi selalu tetap ingat. praktek mengajar kalau untuk manajemen diri ini Ya, apa implementasinya diambil situ. iya. Tetap Kak Bu ya? Melakukan ice breaking. Anak-anak kan Tetap, ya. motivasinya di situ kan? Jadi Kalau tetap, saya Tapi Bu bentuk baca kisah-kisah bagaimana. Jadi jadi kita ambil tetap kita ambil praktek Boleh. mengajar guru dan Membaca kurikulum. kisah, berarti melakukan ice manajemen diri. breaking. iya, teladan-teladan positif itu kan kita bacakan atau Iya. bagaimana kisah-kisah orang sukses. Kisah-kisah sukses itu, orang-orang yang sukses itu kan berawal dari misalnya dari hidup ekonomi yang sederhana, tetapi karena sabar dan mau mengikuti proses akhirnya berhasil. Iya. Kak, jadi kalau untuk bentuk implementasinya di manajemen diri tetap ya Bu Rahma ya? Tetap Iya. diintegrasi praktek kan Bu? Praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Berarti tetap ya Bu ya? Tetapnya yang Diintegrasi mana praktek. nih Bu Guru? Tetap ke Bu Rahma. Itu. Karena kalau dari pembicaraannya tadi kan ada salah satunya tadi. Iya, Nah, iya. itu kayaknya masuk di integrasi praktek mengajar guru implementasinya. Itu kan ada Bentuk pilihan itu implementasi. pengajaran. Iya, Ada Bu. pilihan itu Bu, ada. Iya, termasuk. tetap Nah, ya. Mana nih? iya. Ya. Ya, Jadi tetap Oke. sama yang nomor Mengajar. 1. Nah, sekarang seperti apa Ya. bentuk pengajarannya itu yang dilakukan oleh guru? Deskripsi kegiatan pembelajaran. Masih di deskripsi. Itu tadi script breakingnya Bu Eta ya bisa juga membacakan Membacakan kisah-kisah Ya, positif, ya. ya, teladan-teladan positif. kisah orang sukses. Ya. Manajemen diri ini kan berkaitan dengan guru ini bagaimana dia mengelola kelas. Bagaimana Sebenarnya itu pengelolaan emosi.
Iya, karena Emosi. kalau di kesadaran Misalnya diri, ada siswa yang sedikit kesal, marah kan? Tidak sabar, Ya, suka teriak. Nah, itu yang perlu kita lihat kan sebagai seorang guru. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa meminimalisir itu? nah Anak-anak kita deskripsinya apa ya? iya, Kalau kalau untuk seperti tadi membacakan kisah-kisah, nah itu sepertinya memberikan penguatan ya Bu ya kepada anak kan gitu. Memberi penguatan. Itu yang di penerapannya itu. ya, Deskripsi kegiatan motivasi juga, pembelajarannya. ya bisa memberi penguatan, penguatan, motivasi. ya motivasi berupa apa ya, menceritakan kisah-kisah positif. Nah, itu betul tuh pas. Emosi dan perilaku diri secara efektif. Apa itu? Suara apa itu? Nonton apa ya? Terlalu besar lah HP. Anaknya Bu Eti kali itu nonton. Enggak. Di sini enggak ada suara, enggak tahu di mana ya suara apa itu ya. Martini kali. Di depanku belajar dia sambil nonton. Biarlah Bu, dia di dunianya sendiri, emaknya di depan laptop, Iya. biarlah dia. Iya, enggak apa. Yang penting nyaman. Ya. Baru kesadaran Deskripsinya Bu, sudah Bu, deskripsi siapa yang terlibat sama ya? Sama aja kali ya yang di atas Ibu ya? Ya, guru Iya. dan semua siswa. Heeh. menciptakan. Terus waktunya setiap pembelajaran, selama pembelajaran ya. Setiap hari selama kegiatan pembelajaran. Durasinya sekitar berapa menit, Bu? Kalau untuk memotivasi itu sekitar 15 menit kah, Bu? 15 menit, 10 menit nggak bisa 15 gitu kan? Karena kan 15 tuh menit. anak-anak ya 15 menit. Yang tadi yang dilibatkan tuh berarti kepala sekolah, guru dan anak didik ya, Bu ya? Ya, Bu Eta? Di mana nih Bu Guru? Yang mana nih? Ini manajemen diri. Yang dilibatkan berarti kepala sekolah, guru dan anak kan? Tapi kan ini dia ceritanya nih kita di kelas nih. Ya, tidak dilibatkan kepala sekolah. Kelasnya, jadi hanya guru dan murid aja nih Bu Guru. Oh gitu. Yang kita implementasi pembelajaran ini bukan di lingkungan sekolah tapi di kelas. Di kelas, iya di kelas. Jadi kalau guru di dan kami siswa. Kalau di saya tuh penguatan itu ada di sholat tuh Bu juga Bu. Kepala sekolah memberi penguatannya ada di situ juga. Nah iya Bu, betul itu Bu. Bisa juga. Jadi pas waktu karena kepala sekolah tuh dia ada namanya memberikan karakter Bu selama 2 jam itu ada kan Bu ya? Itu untuk kepala sekolah tuh ada ya Bu ya Bu Rahma ya? Iya Ada betul Bu. namanya Ada karakter. apel pagi dulu kan, dan di situ ya atau ada kepala sekolah kah atau bidang kesiswaan kah, bisa itu memberikan setiap hari kah? Kalau kami iya Bu, kepala sekolah pasti ada memberikan penguatan untuk anak-anak. Sama di 013 itu Bu Eta, di 013 seperti itu pernah saya lihat kan. Jadi pagi-pagi anak-anak dikumpul, terus ikutlah wali-wali kelasnya. Dan iya. Oh, setiap hari.
setiap hari ya. Setiap hari. Medianya perlengkapannya laptop bisa ya? Atau audio, instrumen musik. Berarti di manajemen diri ini dikasih 2 aja, guru, kepala sekolah, murid. Ya, Bu Heti? Terkadang Bu, kalau di SMP itu kadang bukan kepala sekolah, kadang bagian kesiswaan, waka Ya, kesiswaan, kurikulum ya. Ya, waka kurikulum. kesiswaan Bu. Kadang pembina OSIS, berarti bisa tim manajemen sekolah ya, atau bisa kepala sekolah atau wakil, atau pembina OSIS atau guru. Jadi yang terlibat bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina OSIS, guru kalau sudah di kelas itu berarti guru. Guru dan siswa. Ya. Pokoknya enggak bosan-bosan kita kasih tahu terus anak-anak setiap hari. kita kita jadi apa ya, sudah jadi penceramah setiap hari. Ya, walaupun ada di budaya positif, walaupun belum tentu bisa kita mengontrol anak ya Bu ya. Belum tentu, tapi harus terus Susah namanya menerapkan anak-anak itu ya. budaya positif. Itulah, Ya, luar biasa. tapi beratnya di kami Bu, di fase pondasi kan Bu. Iya, Di awal itu betul. anak-anak. Jadi memang harus benar-benar. Makanya saya salut Bu itu sama guru PAUD Bu. Iya. Sudah ke yang ketiga kah ini? Kesadaran Ya. Ini saya ini saya masih ngetik. Oh, masih ngetik, iya Bu. Iya. Masih ngetik di yang panjangnya tuh di skenarionya kan Bu. Jadi sambil Ibu bicara Oh, saya iya. ketik poin-poinnya, nggak apa-apa Bu, dilanjut aja. Nanti saya ini kan. Silakan dilanjut aja Bu. Nanti saya kesadaran tulis poin-poin sosial penting. Bu Rama. Menciptakan Kesadaran sosial itu Bu yang saya maksud, kalau menurut saya bagaimana dia punya kesadaran ketika dia bersama dengan orang banyak. Ketika dia berada di lingkungan bersama dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya. Nah, ini Iya, berarti bentuk implementasinya. kesadaran sosial ini juga dia artinya siswa itu memiliki kemampuan untuk berempati orang lain Ya, berdasarkan ya. latar belakang. Ya, betul Bu. Betul Bu, betul. Ya, jadi implementasinya itu contohnya dia menghargai pendapat temannya, dia peduli dengan temannya.
dia berbagi rasa dengan temannya. Kalau misalnya ada temannya sakit, dia cepat. Bagaimana Bu kalau Iya. kita pergi jenguk kan? Seperti itu. Jadi dia punya rasa empati yang tinggi. Berarti bentuk implementasinya penciptaan iklim kelas dan Pengajaran sekolah. kayaknya kalau dari pendapat ibu-ibu tuh bentuk implementasinya arahnya ke pengajaran eksplisit itu Bu. Karena dari luar kan Bu, maksudnya untuk Bukannya hal-hal itu iklim budaya sekolah. Sekarang saya lihat siswa itu kurangnya, ini kan berkaitan dengan kesadaran sosial ini bukan hanya berkaitan dengan manusia, tapi kita bagaimana mengekspresikan rasa syukur. Kadang anak itu berdoa masih belum sopan. Berdoa ada yang sambil colek-colekan, itu kan berarti kurang menyadari rasa syukur. Kalau saya lihat siswa saya itu sering begitu. Jadi kesadaran ini tidak hanya berhubungan dengan manusia, tapi bagaimana Tuhan. dia menyadari rasa syukurnya dia kepada Tuhan. Ketika dia pagi berdoa, dia pagi Betul sebelum itu Bu Eta. Oh, Jadi bukan hanya kita ambil pengajaran eksplisit. Iya, eksplisit Iya, tuh Bu. karena Kalau tepatnya saya tuh lihat pengajaran siswa itu eksplisit. Pembelajaran Saya lihat- eksplisit yaitu mengajarkan pentingnya empati. Saya lihat siswa itu kadang berdoanya itu ada yang sambil colek-colekan, pegang-pegangan. Padahal kan kita berdoanya harus khusyuk, tapi sadar untuk menyadari bahwa dia di dalam posisi itu berdoa itu masih kurang. jadi bukan hanya siswanya itu Bu Eta, siswaku juga Bu Eta. Iya. Maka Secara saya bilang umum, kalau seperti itu ulang doanya sampai khusyuk secara baru umum doa. pasti ada yang main-main. Sebenarnya begini juga Bu, tapi bagus sih kalau memang kesadarannya sih. Kalau mungkin kita punya semua ya Bu ya penilaian sosial spiritual itu ya anak-anak. Spiritual, iya. Saya tuh Ada selalu juga. mencatat itu. Enggak tahu apakah ini penilaian saya salah, saya selalu tuh mencatat anak-anak yang kurang sopan berdoanya. Iya. Nanti di sikap spiritualnya itu nanti saya ingatkan ke orang tua. Tetap kita di sekolah Iya. memang harus rutin Dinilai. mengingatkan hari Ya, ini. ada Kalau dia belum penilaian. masuk, heeh. Kalau kemarin Setidaknya kita saya, mengingatkan dia. ya kalau saya itu Bu, saya sampaikan, nah ini bukan hanya penilaian pengetahuanmu yang dinilai, tetapi Iya. termasuk penilaian sosial itu ya Spiritual. spiritual. Bagaimana pada saat membaca doa, apakah kalian betul-betul ikut membaca doa, itu semua masuk penilaian. Karena kan biasa anak-anak itu Bu, kalau kita sudah berbicara nilai kan, sudah mereka. Iya, sama Mengikut dengan sudah. anak siswa saya Jadi walaupun itu kelas ya, 1, tapi deskripsinya menilai pada saat membaca doa. Sebenarnya paling bagus itu kalau bukan karena nilai kan Bu ya, tapi karena memang kesadarannya mereka. iya, maksud saya itu sadar bahwa Harus Iya. dia ini berhubungan dengan siapa, manusia atau Tuhan gitu. Nah, dia sadar. Jadi ada motivasi dalam dirinya itu, dia sadar ketika dia bersosialisasi dengan teman harus mengendalikan emosi, menjaga perasaan menempatkan orang diri. lain. Ya. Terus ketika dia berdoa kan dia mengucap syukur tuh. Bagaimana sikapnya itu? Itu yang harus kita tanamkan, Bu. Maka saya sering bilang tuh, jangan memikirkan nilai 100-mu, Bu. Nah, tapi kau paham tidak apa yang kau lakukan? Saya bilang gitu.
Untuk siapa yang terlibat, guru, murid, orang-orang di luar juga kan ya yang terlibat. Berarti orang tua siswa, orang tua masyarakat. Intinya bagaimana supaya anak-anak kita ini peka ya, empati dengan kesusahan yang dirasakan oleh orang lain. Yang kalau dia implementasi kegiatan, mana nih? Mataku sudah nggak bisa lagi. Deskripsi kegiatan, bentuk implementasi itu kalau kesadaran sosial itu berarti kan Tadi diambil pengajaran eksplisit. peduli ya? Peduli, empati. Jadi mungkin kalau di kelas, Bu Heti, di kelas dia melaksanakan piket kelas itu juga salah satunya ya. Sadar bahwa melaksanakan kesepakatan kelas juga Bu, bisa Bu. Kalau Iya, untuk iya, karena kita milihnya kan pengajaran eksplisit tadi ya. iya, bisa. Terus kalau peduli untuk bukan hanya kalau selain di kelas, kalau untuk eksplisit tuh apa Bu ya, peduli dengan apa ya Bu ya? Iya, misalnya kita bawa ke anu ya Bu Eti ya, ke panti kah, ke Nah, iya bisa Bu, bisa, iya benar. panti Bisa, asuhan yang bisa. tidak ada orang tuanya. Jadi Iya, di iya, situ betul. tergugah, Hmm, tergugah betul, perasaannya. betul, betul. Betul, betul. Memberikan bantuan Bisa kan juga. Bu? Mm-mm. Betul, betul. Deskripsi kegiatan pembelajaran, apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Akademik, penerapan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatan pembelajaran apa saja yang dilakukan. Deskripsinya apa nih? itu tadi kiranya. Empati Mengunjungi apa? mengunjungi yayasan, Mengunjungi yayasan panti asuhan atau Ya bisa. Kalau itu kan berarti kita berhubungan dengan orang di luar kan. Kalau di kelas, Iya. di kelas kita contohnya apa? Kesepakatan tuh. Iya, melaksanakan kesepakatan kelas. Tapi kalau menurut teman-teman dengan video saja di kelas kita tampilkan tuh bagaimana? Kita kasih gambaran panti asuhan. Yang mana lebih efektif dengan kunjungan langsung atau dengan hanya menampilkan video? Bagus juga Bu, setelah menampilkan videonya kita terapkan bentuk aslinya gitu. Biasanya kami tuh kalau untuk perkenalan kalau tidak ada nyatanya gitu kayak binatang-binatang gitu kan kita hari Senin itu semua kelas tuh kami belajarnya dengan menampilkan video dulu Bu, gambarannya seperti apa. Nanti hari Selasa, Rabu, Kamisnya baru penerapannya. Oh iya. Ini kalau kita lihat, kalau kita mau bawa pembelajaran anak di luar juga, pertama adalah keselamatan, yang kedua dana juga Bu. Kan kita membawa orang kan, siswa kan pasti butuh tanggung jawab. Terus kalau ada dana kita, biasanya seperti itu tuh, sekolah mempertimbangkan seperti itu juga. Jadi kalau memang sekarang kan banyak nih media-media sosial yang edukasi, yang berciri khas edukasi kan, berarti bisa berupa video juga bisa bagaimana kita menerapkan
peduli terhadap orang dengan menampilkan video-video orang-orang cacat atau orang-orang yang di panti, seperti itu bisa juga kan? Betul betul Bu. Jadi bisa juga mungkin sekali-sekali kali ya Bu ya Bu Heti ya, Iya. sekali-sekali misalnya Hari Anak Sekali Nasional. boleh. Nah, sekali setahun kan? Kalau Iya, kalau bisa. kami tuh Mungkin di akhir semester. biasanya Bu, Iya. iya kalau kebakaran sama kalau Ramadan tuh nah Bu, kita ada menyediakan kotak tuh kan Bu, kotak infak tuh nah Bu. Kalau pas Iya. Ramadan, jadi anak-anak masukkan ke kotak situ. Nanti kalau ada berbagi Ramadan tuh, berkah Ramadan tuh kami baru melibatkan, tapi tidak semua anak Bu untuk berbagi. Biasanya gitu. Oke, kita lanjut yang berikutnya apa nih? Di deskripsi tambahan, siapa yang terlibat? Ya Kak, sudah Kak? Atau deskripsi kegiatan nih? Siswa, Sudah kan guru, tadi? lingkungan masyarakat. Kalau deskripsi tambahan itu kan Waktunya selama pembelajaran. deskripsi Selama tambahan, durasinya, siapa yang terlibat? Murid, guru, ya. kebutuhan, perlengkapan. Itulah tadi video pembelajaran. Gimana Bu Heti? Lanjut kah? Ke keterampilan relasi. Atau apa nih? Iya. Iya betul Bu. Keterampilan relasi. Keterampilan relasi kalau yang saya pahami itu bagaimana dia melakukan kerjasama ya dengan orang lain, dengan teman-temannya. Iya, betul Bu. Mm-mm. Iya. Yang untuk Keterampilan relasi ini kemampuan membangun atau mempertahankan hubungan yang positif, hubungan yang sehat dengan orang lain. Hubungan yang sehat. Berarti dari berkomunikasinya harus santun, ya kan Bu? Kadang anak-anak kita itu keceplos dengan bahasa-bahasa yang tidak santun. Jadi temannya tidak sengaja menghantam karena dari bahasa berkomunikasinya. Akhirnya hubungannya tidak baik lagi. Ya, jadi misalnya mereka ada clash begitu yang ada masalah dengan temannya, tapi ketika dia sudah memiliki keterampilan relasi ini, dia mampu apa ya istilahnya, mampu mempositifkan dirinya. Jadi tidak baper, dia tidak mengingat masalah itu dan tetap bisa berteman. Begitu Kak ya? Ya. Kalau di sini kalau yang di LMS itu dia dapat melawan tekanan sosial yang negatif. Dapat melawan hal-hal yang negatif yang ada dalam dirinya. Dia mampu menahan emosi. Melakukan komunikasi secara efektif dan menghargai temannya. Ya. Betul Bu. Jadi kata-kata positif aja kan yang dia keluarkan. Ya. Berarti dia masuk di bentuk implementasi integrasi. Ya. Integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Atau itu budaya sekolah. Mana nih? Penciptaan Bagian iklim apa nih? kelas. Deskripsi atau deskripsi kegiatan atau deskripsi tambahan? Belum. Masih bentuk baru bentuk implementasi. implementasinya. Baru bentuk implementasi, Bu. Oh iya, lambat saya. Menciptakan
iklim positif bisa juga ya. Iya, betul. Penciptaan iklim kelas. Penciptaan iklim kelas dan budaya Dan sekolah. sekolah. Iya, kayaknya itu deh ya. Ya, kan kalau dia sudah bisa menahan emosi, menahan tekanan sosial yang negatif, pasti dalam lingkungan sekolah itu akan terbentuk budaya positif. Ya. Ya. Tidak ada pembulian itu ya, tidak ada Ya, pembulian gitu. lagi. Ya. Yang untuk kesadaran sosial bentuk implementasinya tadi penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah ya Ibu ya? Iya, yang positif. Aduh. Saya itu kemarin sambil belajar sambil ngeprint. saya copy di Word baru saya ngeprint. Jadi Ya, bagus itu Bu ya, itu praktek baik, ya, praktek. satu HVS ku paling banyak sudah yang habis. Printnya. Jadi tidak perlu lagi kita buka-buka LMS. Iya, saya ngeprint tuh 5 kompetensi itu. Kami lihat sepintas saja. Gak bisa Kalau saya saya, begitu, Bu Guru. Harus saya ngeprint, saya lihat. Oh, berarti Bu Eta visual, metode belajarnya visual nih. Ya, visual, Harus melihat. audio visual. Belajar sambil mendengar musik. Bisa Iya, juga, iya. tapi kalau yang penting-penting ini saya harus mengeprint dan saya harus baca. Iya, visual sudah. Kayaknya tanda-tanda ranking 1 nanti nih di guru penggerak. Lama kita sama-sama belajar. Saya ini karena saya merasa materi ini di emosional sosial ini paling susah saya rasa. Seru. Oh, iya. Karena bagaimana mendeskripsikan setiap kerangka kompetensi sosial emosional ini yang susah saya. Maka saya bilang rasa ingin tahu tadi. Tapi sebenarnya teman-teman yang kita syukuri ini kan dibanding mereka yang tidak masuk di pendidikan ini kan, ya mereka mungkin belum Alhamdulillah. tahu ya konsepnya. Kalau Alhamdulillah kita kan, itulah. iya, jadi setidaknya bisalah kita praktekkan sedikit kan itu anak-anak kita. Maksudku kita mendaki gunung tapi kita mencapai tujuan kita. Iya. Kita paham, kita tahu ilmunya. Walaupun itu tinggi gunungnya. Tapi Bagaimana Bu Heti? mana Bu Heti? Pandangan mulai kabur. Pandangan mulai kabur. Kacamata. Mulai kabur. Mana kacamata? Iya, Pak Panca kacamata. Nih, saya pinjamkan ini. Tangkap. Ini sama sudah kita. Pandangan kabur makanya saya beli kacamata nih. Satu kalau dapat kacamata tidak ada sudah melihatnya. Kabur sudah. Pandangan mulai kabur nih Bu. Ya Allah. Terlalu overload dengan laptop. Iya, di sekolah laptop, di rumah mah laptop. Tiap hari laptop. Betul. Di sekolah tutup laptop, pulang sampai rumah buka laptop lagi. Sampai Iya, itulah ya Allah. Sahabat Bu, semangat Bu. Sampai bulan November kan? Apalagi ini paling banyak kasusnya Ibu. Itu. Ini paling banyak kasus. Lagi bulan-bulan padat jadwal. Sering saya WA Bu Heti tuh. Bu Heti sudah Kak? Saya ketinggalan nanti nih Bu Heti belum. Oh, alhamdulillah. Padat kegiatan. Padat banget kegiatannya Bu Eta. Sosial. Mau belajar tryout ini masih belum ada waktu lagi. Aduh. Kepala sekolahku selalu bilang, "Tidak boleh mengeluh, semangat." Tadi bentuk implementasinya penciptaan iklim ya Ibu ya. Terus
penciptaan kelas dan budaya sekolah yang positif. Deskripsi kegiatannya lagi. Deskripsi kegiatannya sebentar. Deskripsi kegiatannya tadi apa, Bu ya? Merancang Ini bisa kesepakatan kelas bisa nggak, Bu? Budaya kelas budaya sekolah. Ini Budaya keterampilan sekolah. keterampilan berelasi Kak, Bu? Ya, apa Anu ini? kalau yang kesadaran sosial tadi apa ya, Bu? Yang ingat ya, Ibu ya tadi. Kesadaran sosial itu intinya dia mampu berempati, mampu Peduli ya. peduli. orang Iya. lain. Iya. Menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Terus mampu mengekspresikan rasa syukurnya gitu. Bentar ya. Waduh, kelas inti tadi sudah saya tutup lagi. Gimana caranya masuk nanti? Klik di mana? Bu Eta. Saya bisa masuk nanti. Bagaimana caranya nih? Ada linknya di Apa WA. ya? Ada, iya, di grup fase Apa itu. Oh iya. Kalau sudah keluar, nggak tahu masuk. Bu Eta. Suara kita di sini. Bu Eta bisa menenangkan diri dengan tarik napas, mengontrol emosi, Jangan panik, jangan panik. Tutup mata. Ya. harus tenang sayang, Tarik tenang. napas. Makanya menahan tekanan emosi yang negatif itu di kelas, tarik napas. Ya, tak pejamkan mata. Bayangkan. Kadang kalau anak kelas 1 sama anak TK tuh paling lucu, Pak. Kita mau marah, lihat kelakuan mereka jadi lucu kita, tidak jadi marah. Ya, Iya. tiap hari bahagia aja ya, Bu. Satu Apalagi- datang itu, Iya. satu datang tuh bawa menangis. Semua-semuanya. Baru kalau sudah ada yang mengadu-mengadu begitu ya. Tali pinggang seru. Tali Paling sepat. seru kalau TK sama SD kelas 1. Apa lagi nih lagi 30 menit ya. Oh iya Kak? Ayolah cepat-cepat kita nanti kita evaluasi kembali kan apa yang perlu kita tambahkan. Pengambilan keputusan. Keterampilan relasi kan sudah Bu Heti ya? Berarti ketik. Keterampilan relasi Kak sudah Bu Heti? Enggak kedengaran Turut suaranya, Bu. menuntut membela hak membantuan kemampuan untuk membangun mempertahankan hubungan yang sehat. Iya. Berarti Saya masih ngetik di kesadaran sosial. Nggak apa-apa, Bu. Nanti intinya sambil di ini, Bu. Ya. berarti di kemampuan relasi di pengambilan keputusan kemampuan Saya yang ngetik kemampuan relasi tadi. Kalau relasi itu Bu, kebanyakan kita berkelompok tuh loh, Bu. Kalau mungkin SMP, Ya, membentuk- diskusi ya, Bu ya. Membentuk kelompok kecil. Ya, betul Bu, betul. Kalau kami tuh berkelompok tuh bermain kalau kami membuat suatu project. Nah, itu kalau TK. Iya, Itu bentuk implementasi kah? Kelompok bentuk membentuk. bukan Bu, ya bentuk deskripsi, bentuk masuk implement- deskripsi. Hah? Masuk di Kalau- kalau di di- deskripsi kegiatan pembelajaran kan, misalnya dengan belajar kelompok. Iya, Bu. berdiskusi. Membuat Mm-mm, proyek. Iya. Jadi bentuk implementasinya misalnya kita ngambil apa Bu? Menciptakan iklim atau apa, Bu? Hah? Di Bentuk mana? implementasinya, bentuk. Nah, itulah Yang kita tadi bentuk. ambil penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Oh ya. Jadi bentuk implementasinya kan Apa tadi deskripsinya? kemudian Bisa Oh, kalau siswa bentar, Bu bekerja Guru. sama dalam kelompok membuat bentar Bu proyek. Guru. Kalau dia kita ini deskripsi kegiatannya itu di kelas berdiskusi atau membentuk kelompok berarti bentuk implementasi itu praktek mengajar di kelas. Implementasinya kan di kelas kan?
Itulah, ya di Bisa. kelas dengan cara kegiatan. Penciptaan iklim kelas kan? Kelas. Iklim Iya, di kelas kelas. di sekolah. Oh iya. Ya. Jadi membudayakan belajar kelompok atau diskusi bisa melalui kegiatan proyek, P5 bisa. Membantu temannya yang mengalami kesulitan. Tapi misalnya diskusinya, misalnya topiknya ini gitu, kita diskusi tentang gitu kan, Bu? Dengan Diskusi menentukan, kerja iya, sama dengan tim itu menentukan, contohnya melakukan piket bersama, kerja sama tim. ya Itu betul, juga piket. ya. Kalau ini kan rata-rata sudah terlaksana ya, kayaknya ya di sekolah, piket. Iya. Awalnya saya tuh mengartikan sosial emosional itu hanya berupa emoji. Ternyata perilaku-perilaku siswa yang kita temui, mulai dari kesadaran sosialnya, kesadaran dirinya. Bukan hanya cuma siswa saja, tapi guru Kita ya. juga, kita juga, iya, kita. Dan kalau saya Iya, kita dulu kayaknya yang harus bisa menguasai diri dulu kan, baru iya. anak. Yang pikiran saya sebelumnya itu hanya memberikan emoji, memberikan pujian aja. Ternyata banyak Iya. implementasinya luas. Ya, bisa dia menuangkan perasaannya dalam bentuk cerita. Ya. Dan saya lihat di RPP, contoh RPP itu Bu, saya saya print kan contoh RPP ini kesadaran sosial, terus itu dia menginstimulus siswa itu dengan cara instrumen. Selama pembelajaran itu ada instrumen musik atau luar biasa ini saya lihat anunya itu bentuk memotivasi menggali emosi anak tuh. Musik instrumental tadi. Ya. Luar Oke, biasa. kita lanjut dulu ya. Untuk deskripsi kegiatannya sudah Bu Heti di kelas. Sudah. Deskripsi tambahan lagi, siapa yang terlibat, di mana, waktu, dan durasi. Karena di Yang kelas terlibat, berarti yang terlibat Guru, siswa, murid, guru. Kalau waktunya pada jam pelajaran, jam pembelajaran. Di kelas, waktunya selama pembelajaran, durasinya Selama berarti pembelajaran. 60 menit. Iya. Kalau dia persentase kan berarti masuk di kegiatan inti kan? Sebenarnya bisa juga masuk budaya sekolah ya? Hah? Bisa nggak? Maksudnya Iya. bisa memilih lebih dari Ya, satu ada ya? sudah budaya sekolah situ satu dia, iklim kelas Oh. dan budaya sekolah. Iya, iya, iya. Iklim kelas dan budaya sekolah. Sudah Bu Heti, di mana lagi? Terakhir kah? Kebutuhannya, apa kebutuhan perlengkapannya? Kolaborasi berarti perlengkapannya media pembelajaran ya. Misalnya kalau diskusi itu diskusi berarti kebutuhannya itu apa ya? Alat tulis tuh kan? iya Alat media tulis. pembelajaran. Media pembelajaran bisa, atau juga ada instrumen-instrumen musik. Kalau berupa audio kan kalau kita diskusi kan pasti menggunakan tayangan berupa persentase atau apa gitu, video dulu baru anak bisa berdiskusi kegiatan itu kan. Jadi bisa perlengkapannya kan kalau bisa ada laptop, menggunakan laptop juga kan. Pada saat prestasi itu ya. Iya, maksudnya dia persentase itu kan kita ada guru yang menayangkan dulu materinya atau kontennya baru siswa berdiskusi kan. Jadi
kan medianya itu berupa laptop bisa, Bisa kertas alat-alat karton, iya kertas ya karton. Yang karton sering kita bisa, sticky note alat-alat bisa, tulis, iya, sticky note spidol. bisa. Ya. Sudah. Itu yang kelima apa ya? Pengambilan apa? Pengambilan keputusan kan? Pengambilan Iya, keputusan. tanggung Pengambilan jawab. keputusan yang berjawab. Oh, Ibu-ibu kalau di SMP keterampilan berelasi tuh kalau di luar tuh apa Bu kalau penerapannya tuh? kalau di SMP luar atau kelas ya Bu ya? Kalau di luar Iya, misalnya ngapain gitu? Biasanya kerja sama dengan Kalau di kerjasama luar, dengan kalau di luar itu mungkin misalnya kalau ada di luar itu kalau ya. keterampilan berelasi kalau di luar itu kan contohnya dia membantu orang kan, Iya. membantu orang lain kan, Betul, membantu orang ya lain. bisa dia membantu orang lain Kerjasama itu gitu. bisa di rumah atau di Membantu. yang membutuhkan, ya kan? Tidak hanya di sekolah saja. Kayak memberikan bantuan berupa jasa juga bisa, berupa barang juga bisa. Kalau jasa kan dia membantu orang dalam kesulitan. Itu. Bukan masuk di kesadaran sosial kah tuh Bu? Berelasi, keterampilan itu, Bu. berelasi juga bisa Bekerjasama Bu. kan Bu. Oh, sama Bagaimana aja ya. dia berhubungan Nah, dengan bisa orang lain? sama juga keterampilan relasi. Ya. Oh. Kesadaran sosial sama keterampilan berelasi ini contoh implementasinya agak sama, hampir sama dia. Iya. Karena dia berhubungan dengan orang lain. Atau misalnya dia membela temannya yang mungkin dianggap salah padahal dia benar. Ya kan, membela hak orang lain ketika dia mengalami masalah. Ya kan? Mampu mengatakan yang benar ya. Ya, karena kan ini berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Membela hak-hak orang lain. Contohnya dia menolong temannya yang dianggap mungkin sebenarnya dia tuh jujur, tapi ada orang yang menyalahkan karena kejujurannya tadi. Jadi dia membela temannya tadi, bisa juga. Bagaimana Bu? Kita lanjut. Tinggal satu. Sisa satu, pengambilan keputusan. tanggung jawab. Ya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dia mampu mengetahui resikonya ya atas keputusan yang dia lakukan ya. Ini kalau pengambilan keputusan ini kemampuan untuk mengambil pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas, dan mempertimbangkan standar-standar etis, rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat serta konsekuensi dari tindakannya. Perilakunya itu untuk mensejahterakan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contohnya menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, berlatih membuat keputusan yang masuk akal setelah menganalisis, menyadari bahwa gimana Bu Guru?
Intinya mampu mengambil keputusan yang betul-betul sudah dipertimbangkan dengan matang ya Bu Iya, ya, iya. dan siap dengan resiko keputusan Dengan tersebut. konsekuensi ya, Ya, konsekuensi apa yang konsekuensinya. diambil. Kadang kan ada anak-anak itu Bu, malu untuk apa ya, tidak berani ya Bu ya, tidak berani untuk memutuskan. Iya. Ibu, mohon maaf saya potong ya Bu, sebentar. Ya, Siap. Yang tadi di keterampilan relasi itu salah satunya kan kita diskusi kan Bu, mengadakan Iya. diskusi. Nah, Iya. terus itu penerapan untuk skenarionya itu kan ada beberapa tadi ya. Jadi saya ambil untuk penerapan skenarionya itu berdiskusi satu aja. Nah, jadi langkah-langkah diskusi itu biasanya kalau di SMP apa Bu? Pertama, guru meminta untuk melakukan diskusi. Nah, terus tuh apa biasanya Bu setelah diskusi itu? setelah kegiatan diskusi kan, kalau kegiatan diskusi Membuat refleksi. iya, kegiatan Sebelum diskusi Bu, itu misalnya kan langkah-langkahnya. sebenarnya Langkah-langkahnya. ya membuka, ada yang membuka dulu kan, Gurunya ada dulu yang ya. bertindak sebagai moderator atau MC, kemudian ada yang sebagai penyaji materi. Jadi di situ dari pembagian Iya. tugas sudah kelihatan kolaborasinya kan. Jadi tidak ada yang Iya. lomba-lomba, tapi mereka bisa melaksanakan tugas yang sudah diberikan masing-masing. Kemudian pada saat proses diskusi mereka inilah saling mengeluarkan pendapat, Menghargai saling pendapat. menerima, iya, saling Iya. mendengarkan, saling menghormati pendapat teman-temannya. Nah, setelah itu mereka semua sepakati sebagai hasil diskusi mereka. Ya, dan terakhir mereka simpulkan dan ditutup. Jadi ada kepuasan tersendiri ya, karena materi diskusi itu adalah hasil pemikiran mereka, kegiatan diskusinya. Terakhir itu Nah, refleksi juga kali ya. Ya. Mama lagi maaf ya, buka pintu untuk anakku. Baru pulang kan dia? Baru pulang main sama temannya. Biasa anak muda. Enggak. Bukan anak muda nih, anak besar. Mana? Mama endandaan. Ibu, yang untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kita mengambil implementasinya yang mana tadi? Kita ambil Pengambilan keputusan integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum kayak Kabut ini. Ya, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Iya, kayaknya cocok itu ya. Cocok itu. Karena pengambilan keputusan. Dia sifatnya internal. Ya, kadang-kadang di sini anak diberikan ada kasus, disuruh dia putuskannya. Suara Mana mau dipilih? Iya, studi kasus. Jadi dia mampu berlatih kan mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Iya. Berarti itu Bu Enti, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Kenapa pulang? Hah? Oh, kenapa? Oh, gitu. Kalau bentuk Ya. ini kan bentuk implementasinya yang penciptaan iklim kelas dan budaya lain ya tadi ya. Oh iya benar kan Bu, penciptaan integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik. Oh, ngambil dia integrasi praktek mengajar dan Iya. Bentar, jelas Mama. integrasi pengajaran. Mama ya. Iya, karena apa ya sifatnya internal Ibu ya, individual. Ya, dia harus mengambil keputusan. Ya, jadi bisa studi kasus ya kayak yang dibilang Butini tadi. Bagus itu. Tuh kegiatan belajar. Melaksanakan kalau integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik
Bentuk implementasinya kita melaksanakan apa ya, Bu? Studi Implementasinya kasus. Studi kasus, Bu. Studi kasus. bisa juga studi kasus ya. Ya, studi kasus. Misalnya pengelolaan sampah, apa solusinya. Ya, studi kasus Mas bisa itu. Integrasi praktek mengajar guru. Integrasi praktek. Tinggal berapa menit lagi, Bu? Sampai jam berapa kita? Tarik, jangan dipotong begitu, Nak. Jam, Sampai jam 10 kan? sampai jam 10. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ya, apanya lagi, Bu? Kegiatan pembelajaran. Skenario-nya. Tadi Deskripsi tentang kan? studi kasus ya, Bu? Ya, Atau juga, Bu, berosis itu kan ke pengalaman OSIS. Oh iya, bisa pengalaman Kalau OSIS. kalau ekstrakurikuler tuh beda kah, Bu? Ekstrakurikuler. Beda. Kalau intra ini kayak OSIS di dalam sekolah kan. Kalau Ekstrakurikuler nggak di dalam sekolah ya, Bu ya? Model iya. pramuka, bukan? Enggak, Atau maksudnya kan KMS. eskul itu dia di luar jam pembelajaran. Kalau ini di dalam KBM ya? iya. Bisa mungkin dirincikan juga yang di dalam KBM dan di luar KBM juga bisa, Bu. Ya, jadi yang di luar KBM itu ekskul, pembinaan OSIS, pelatihan OSIS. Kalau di internal kelas berupa studi kasus yang dibimbing oleh gurunya kan pastinya. Studi kasus sama tadi apa, Bu? Ekskul ya, Bu ya? Ya, ekskul dan OSIS. Solusi dari Ekskul. masalah pribadi menunjukkan rasa ingin tahu. Ekskul. Ekskul dan OSIS ya, Bu ya? Maksudnya dalam Pengalaman membentuk organisasi. Iya. pengorganisasian di OSIS ya, Bu ya? Iya, kepanitiaan dan pengalaman organisasi. Ekskul dan kepanitiaan. Dan kepengurusan di Dan OSIS. kepengurusan OSIS kali, Bu ya? Iya. Ya. Dan kepanitiaan pengurusan OSIS ya? Kalau kepanitiaan itu kalau misalnya ada program kerja gitu kan ada yang mau dilaksanakan. Pengurus OSIS kayak pengurus. Iya, kepengurusan aja kali ya, Bu ya? Ya, pengurus OSIS. Iya, pengurusan aja kayaknya. Iya. Sekarang siapa yang Kemudian kalau penerapan, skenario penerapannya, Bu? Skenario penerapan, deskripsi kegiatannya. Mungkin durasinya agak lama kali, Bu ya, sekitar 30-an? Deskripsinya sudah? Belum, Bu. Deskripsinya siapa yang terlibat? yang terlibat itu berarti Yang terlibat tuh kalau dia Guru. sekolah pramuka, guru pembina Guru murid, Murid. siswa, pembina ekskul, pembina pengurus ekskul, pembina OSIS. pengurus OSIS, pembina OSIS. Makan apa di sana, Mentari? Bu, kita belum ide yang kedua loh, Bu. Hah? Ada kan lagi? Sorry. Ide penguatan. Itu tadi satu Kak, Bu. Yang mana tadi ya? Ada lagi Kak soalnya tuh, Bu? Coba di Enggak, ini aja yang Lihat saya di- download ini aja. satu aja. Ini Satu aja. ya. Coba ya. Ya. 2.2. Oke.
Tadi skenario penerapannya dilaksanakan di lingkungan sekolah ya, Bu? Ya, Ya, di lingkungan sekolah. Iya, di lingkungan sekolah, Bu. Yang terlibat guru, murid. Waktunya agak lama dia tuh. Iya. Karena biasanya kan kaitan dengan pemecahan masalah kan? Iya, anu lah di situ satu periode lah misalnya, satu periode kepengurusan. Tadi yang dilibatkan siapa saja, Bu Rahma? Siswa, Guru, siswa, Siswa. pembina eskul, guru dan siswa ya? pembina Iya. eskul. pembina OSIS. Intinya kan anak-anak di situ apa ya, terlatih untuk mengambil keputusan kan Urusan ini yang Bu, ya. bertanggung jawab. Ya. Iya, jadi Kalau- bersama dengan teman-temannya mereka Ada teman-teman yang berkonflik ya yang memutuskannya. Solusi apa yang mau diambil? Deskripsinya. Deskripsinya yaitu kalau dalam kegiatan eskul ini memberi fasilitas nggak, Bu? Atau apa, Bu? Deskripsinya untuk tadi kepengurusan. kalau di eskul itu kan dengan OSIS intinya pengalaman organisasi itu Bu. Jadi mereka bisa merasakan bagaimana ketika dalam kepengurusan itu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, kemudian disitulah mereka bisa selesaikan sendiri, mencari keputusan yang terbaik. Iya. Jadi prosesnya di situ yang kita lihat, proses mereka berorganisasi itu bisa melatih siswa untuk mengambil keputusan yang Membuat bertanggung jawab. keputusan. Iya. Jadi durasinya bisa 1 kali periode mungkin bisa ya. Kalau di eskul ya 2 jam jam Mungkin 1 kegiatan. hari itu aja kali, Bu. Selama 1 hari eskul. Eskul tuh biasanya paling lama 2 jam pelajaran. 2 jam. Ya. Iya, eskul kan kadang mereka berdiskusi kan ya Bu ya. Mau Iya. Kalau Iya, ada iya, berdiskusi ada ya eskulnya di mana? kegiatan pasti ada Iya, diskusi. eskulnya di mana? Ini Mau kan pakai baju apa? Pramuka itu kan. Iya. Ya. ini berdiskusi untuk mengambil keputusan kan, Bu? Iya. Iya, keputusan yang Keputusan. bertanggung jawab. Berarti suatu studi kasus tadi ya? Itu kalau studi Iya. kasus kalau di dalam kelas. Jadi kan Jadi, ada anak-anak itu Bapak yang Ibu silakan kembali ke ruang utama. iya Pak. Baik. Baik, Apanya lagi Bu Eti? Sudah ya Bu Eti? Apa tadi? Bu Eti keluar sudah. Ya, yuk kita ke enggak apa-apa, yuk kita masuk. Tinggal Silakan ke ruang utama ya. Klik ya. siapa? Jangan-jangan saya salah klik lagi nih. Saya duluan ya, Bu Ibu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kami cari dulu